Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tahukah kamu bahwa ventilasi sangat berpengaruh terhadap kesehatan udara dalam ruangan? Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis ventilasi berkaitan dengan pengendalian polutan emisi. Adapun tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah penyihatan udara B yang diberikan oleh Pak Muhammad Adib SKM MKes dan Pak Profesor Dr. Kayan SKM MKes. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri, Dinda Oktavia Risanti. Kemudian ada teman saya Afisiana Asifa, Hilaria Della Metiasari, Melinardi Felix, Mulhima Fitriani, dan Tiara Anita. Adapun topik pembahasan materi kali ini yaitu 1. Pengertian dan tujuan ventilasi yang akan dibacakan oleh Hilaria Della. 2. Prinsip ventilasi yang akan dibacakan oleh Tiara Anita. 3. Jenis-jenis ventilasi yang akan dibacakan oleh Afisiana Asifa. 4. Pengertian polutan emisi yang akan dibacakan oleh Melinardi Felix. 5. Cara pengendalian polutan emisi yang berkaitan dengan ventilasi akan dibacakan oleh Mulhima Fitriani. Pengertian ventilasi. Ventilasi adalah proses penyediaan udara segar ke dalam ruangan dan pengeluaran udara kotor dari suatu ruangan tertutup secara alamiah maupun mekanis. Tujuan ventilasi. Menurut Standar Nasional Indonesia, ventilasi bertujuan menghilangkan gas-gas yang tidak baik yang ditimbulkan oleh keringat dan sebagainya, dan gas-gas pembakaran CO2 yang ditimbulkan oleh pernapasan dan proses-proses pembakaran, menghilangkan uap air yang timbul sewaktu memasak, mandi, dan sebagainya, menghilangkan kalor yang berlebihan, serta membantu mendapatkan kenyamanan termal. Prinsip ventilasi antara lain yang pertama, menggerakkan udara kotor dalam rumah atau di tempat kerja yang kemudian menggantikannya dengan udara bersih. Yang kedua, menurut ILO 1991, ventilasi digunakan untuk memberikan kondisi dingin atau panas serta kelembaban di tempat kerja. Fungsi lain dari ventilasi adalah untuk mengurangi konsentrasi debu dan gas-gas yang dapat menyebabkan keracunan, kebakaran, dan peledakan. Jenis-jenis ventilasi. 1. Ventilasi alamiah, natural ventilation. 2. Ventilasi mekanik, mechanical ventilation. Contohnya AC atau air conditioner, fan atau baling-baling, dan exhaustor. Ventilasi mekanik terbagi menjadi 3, antara lain A. Ventilasi umum general ventilation. B. Ventilasi pengeluaran setempat local exhaust ventilation. C. Comfort ventilation. Emisi adalah zat pembuangan yang beracun dan dapat membahayakan makhluk hidup serta mencemari lingkungan. Emisi sebenarnya tidak hanya berupa gas dan dapat dalam bentuk yang lain seperti keringat dan radioaktif. Berikut adalah beberapa bahan pencemar udara yang sering ditemukan di kota-kota. Dilihat dari ciri fisik, bahan pencemaran dapat berupa: yang pertama, partikulat atau PM. Yang kedua, karbon monoksida. Yang ketiga, sulfur oksida atau SOX. Yang keempat, nitrogen oksida atau NOx. Yang kelima, oksidan fotokimia. Kaitan pengendalian polutan emisi dengan ventilasi. Polusi udara dalam ruangan terdiri dari debu, kotoran, atau gas di udara di dalam gedung, seperti rumah atau tempat kerja yang merugikan jika kita menghirupnya. Ventilasi di dalam ruangan akan mempermudah pergerakan udara.
dari luar ruangan akan masuk ke dalam ruangan, sehingga terjadi pergantian udara. Dengan adanya pergerakan udara, diharapkan dapat memperbaiki kualitas udara, menghilangkan emisi gas-gas yang dihasilkan selama aktivitas di dalam ruangan, termasuk menghilangkan bau-bau tak sedap lainnya. Kualitas udara yang buruk akan membawa dampak negatif terhadap pekerja atau karyawan berupa keluhan gangguan kesehatan. Contoh polutan yang bisa mencemari ruangan seperti asap rokok dan lainnya. Demikian pemaparan materi tentang jenis-jenis ventilasi berkaitan dengan pengendalian pencemaran polutan emisi oleh kelompok 3. Jika ada yang kurang jelas atau hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.